Perkenalkan nama saya Raka dari Rudiat dengan NIM G002350 pada kelompok B1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi blok 2.2 mengenai kardiorespirasi. Oke, yang pertama adalah struktur dari faring. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 hingga 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju larynx dan esophagus. Pharynx dibagi menjadi tiga, regio atau pars berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu nasofaring yang nasofaring terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole setinggi VC1 hingga 2. Kemudian ada orofaring. Ini terletak di posterior cavum oris setinggi VC2 hingga 3. Kemudian ada laryngofaring yang terletak di posterior larynx setinggi VC3 hingga 5. Nasofaring terletak di posterior cavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh coana. Nah, di nasofaring ini terdapat opte atau ostium pharyngeum tubae auditif eutacii. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Nah, ini kalau dari gambar. Nah, ini dinamakan opte yang menghubungkan antara faring dengan nasofaring dengan telinga. Kemudian terhadap tonsila pharyngea ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsilia pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Kemudian terdapat torus tubarius yang merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Kemudian torus levatorius, peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palati dan recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke arah sampai atap faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut dengan tonsilla tubaria. Oke, kemudian lanjut ke daerah orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavumaris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Kalau dari gambar ini, daerah orofaring merupakan yang ini merupakan daerah orofaring. Nah, di orofaring ini terdapat arcus palatoglossus yang merupakan satu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Dan setelah itu terdapat arcus palatopharyngeus yang merupakan salah satu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke dinding lateral pharynx. Ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris yang dimana merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian terakhir ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Kemudian lanjut ke laryngofaring. Nah, laryngofaring ini terletak di VC3 hingga ke 5. Yang ini. Daerahnya bukan daerah yang ini, sebelah sini. Nah, untuk di laryngofaring ini terdapat fossa piriformis di mana terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, kemudian ada juga aditus laringis yang merupakan pintu masuk menuju laring, letak pada dinding anterior dari laryngofaring. Ini, ya ini laryngofaring. Oke, lanjut ke vaskularisasi dari faring. Yang pertama arteri di bagian atasnya itu berasal dari arteri karotis eksterna. Nih, ini ada arteri maksilaris yang
bercabang menjadi ramus pharyngeus dan arteri palatina descendens. Kemudian ada arteri facialis yang bercabang menjadi ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Kemudian ada juga arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Nah, sementara itu di bagian bawah itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia yang akan bercabang menjadi arteri thyroidea inferior yang menjadi ramus pharyngealis. Kemudian di tonsila palatina mendapatkan suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Kemudian lanjut ke venanya. Untuk venanya di daerah ini adalah plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, sementara itu untuk inervasinya eh, itu kalau dari sensorik itu berasal dari plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kemudian untuk motoriknya itu berasal dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Kemudian eh, struktur eksternal jantung. Jantung sendiri dibagi menjadi struktur internal dan eksternal. Nah, untuk eh, struktur dari eksternal jantung ini, pertama dapat dilihat dari tiga fasies, yaitu fasies diafragmatika, fasies pulmonalis dextra dan juga sinistra, dan juga fasies anterior. Terlihat dari ini yang diafragmatika, pulmonalis dexter, sinister, dan anterior. Nah, lalu ada juga basis di bagian posterior yang menghadap ke bahu kanan dan apex yang disusun oleh ventrikel kiri dan menghadap ke panggul kiri. Nah, jantung itu memiliki empat ruangan, yaitu dua ventrikel, yaitu ventrikel kanan kiri dan juga dua atrium kanan dan kiri. Nah, eh, dari tempatnya ini, pertama ini ada atrium dexter, kemudian ada ventricle dexter, kemudian ada atrium sinister dan juga ventricle sinister. Nah, lalu ada struktur yang disebut dengan auricula. Nah, auricula ini beda dengan atrium, di mana auricula ini merupakan penonjolan dari atrium yang tersusun dari musculus pectinatus yang berfungsi untuk memperluas tampungan volume darah dari jantung darah di jantung. Nah, untuk auricula itu ini ya. Kalau auricula destra itu ini yang merupakan apa ya? Kayak penambahan ruangan dari atrium, lihat bersebelahan ya. Atrium dexter dan auricula dextra. Kemudian ini ada auricula sinistra yang merupakan penambahan dari atrium sinistra. Nah, di bagian luar jantung juga terdapat sulcus-sulcus. Nah, nama sulcus ini sesuai dengan nama yang melewatinya. Nah, misalkan di sini daerah ini ada yang namanya sulcus coronarius. Nah, sulcus coronarius ini dilewati oleh arteri koronaria. Nah, dan juga terdapat juga sulcus interventricularis anterior de, yang ada di antara dua ventrikel. Ini. Nah, kemudian masuk ke skeleton cordis. Nah, skeleton cordis merupakan kerangka dari jantung, tempat pelekatan katup, dan miokardium. Nah, ini terdiri dari annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Nah, untuk annulus fibrosus ini merupakan tempat cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium antrioventriculare, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, untuk annulus fibrosum ini terbagi menjadi dua, itu annulus atrioventricularis dan juga annulus valva. Nah, ini annulus atrioventricularis yang sinistra, ini annulus atrioventricularis dextra, dan ini annulus fibrosum valva aorta, dan ini annulus fibrosum valva trunci pulmonalis. Nah, kemudian ada juga trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum ini adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Ini, di antara anulus.
Nah, ini drogennya ada dua, yaitu trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Nah, untuk trigonum fibrosum dextrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventriculis dextra. Yang ini, yang dextrum. Kemudian ada juga trigonum fibrosum sinistrum. Ini merupakan ya, trigonum yang berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus arterioventriculis sinistra yang sebelah sini. Nah, kemudian ini untuk nama-namanya ya. Kalau ini apa? Ada katup pulmonal, katup aorta, ini sama seperti ini ya. Terus ada katup tricuspid dan juga katup mitral. Lanjut. Ini kita masuk ke struktur internal jantung. Nah, mungkin tadi sudah dikatakan ya kalau apa jantung dibagi menjadi empat, atrium dan ventricle dexter dan juga atrium dan ventricle sinister. Kita masuk ke yang daerah kanan dulu atau dexter. Pertama, ini ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini eh, bagian-bagian pentingnya ini merupakan tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh ke masuk ke jantung. Ini masuki ke atrium kanan, atrium dexter. Nah, untuk bangunan penting ada di sini adalah ada crista terminalis, ada musculus pectinati yang merupakan bagian kasar, kemudian ada sinus venarum cavarum juga yang merupakan bagian halus, dan juga ada juga ini apa? Ostium vena cava yang merupakan ostium yang dari vena cava inferior dan juga ada fossa ovalis yang dulu pada bayi berbentuk foramen ovalis, yaitu lubang yang berfungsi untuk sirkulasi janin. Nah, harusnya pada janin terbuka dan pada saat janin lahir, foramen ini akan tertutup dan menjadi fossa ovalis seperti ini. Namun, jika foramennya gagal menutup, maka akan terjadi sebuah penyakit klinis yang bernama PFO atau paten foramen ovale. Nah, kemudian ada juga di sini vena cordis minimae yang masuk melalui atrium dextra. Ini muara dari vena yang kecil atau foramina venarum minimarum. Nah, kemudian masuk ke ventricle dexter. Ini untuk bangunan pentingnya ada katup tricuspid ini dan juga terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun atas trabeculae carnae. Nah, trabeculae carnae ini memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah musculus papillaris. Ini musculus yang eh, berbentuk menonjol. Ini merupakan muskulus yang mengikat ininya katup bersama dengan chordae tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang ini di mana terdapat bundle of his, kemudian rigi-rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian di ventricle dexter ini terdapat ostium trunci pulmonalis di mana menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang ini merupakan truncus pulmonalis. Ini ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan antara ventricle dengan truncus pulmonalis. Kemudian masuk ke atrium dan ventricle sinister. Yang pertama ini bagian atriumnya, sinister. Ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra ostium uh, arteria sinistrum. Nah, ini menghubungkan dengan ventriculum sinistrum. Kemudian di sini juga terlihat ininya apa? Valva foramina ovalis ini dan juga terlihat auricula sinistranya yang itu apa penambahan dari atrium dan lanjut ke ventricle sinistra ini merupakan pembentuk apex cordi dan juga memiliki miokardium atau otot jantung yang lebih tebal daripada bagian-bagian yang lain. Kemudian ada juga ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan juga musculus papillaris dan juga chorda tendinae sama seperti ventricle dexter. Nah, kalau untuk fungsi dari ventricle sinister ini adalah memompa
darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu memerlukan otot jantung yang lebih besar. Oke. Kemudian masuk ke katup jantung. Mungkin ini sudah dibahas sedikit juga tadi. Nah, jantung memiliki empat katup, yaitu katup aorta, pulmonal, mitral, dan juga trikuspid. Nah, keempat katup ini membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area lain. Dua katup, yaitu katup mitral dan trikuspid, mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel. Ini mitral dan juga trikuspid. Dan kemudian dua katup lain yaitu katup pulmonal dan aorta mengalirkan darah ke paru-paru dan seluruh tubuh melalui ventrikel. Ini katup pulmonal dan ini katup aorta. Bisa dilihat juga ini saat menutup, ini saat terbuka. Ini kebalikannya. Ini saat terbukanya, ini saat menutupnya. Nah, kemudian untuk mekanisme katup jantung. Oke, kedua katup jantung yaitu trikuspid dan mitral masing-masing terletak di antara atrium dan ventrikel di sisi kanan kiri. Ketika tekanan atrium yang daerah ini ketika tekanan atrium melebihi tekanan ventrikel, kedua katup ini akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel, tetapi akan mencegah eh, aliran balik darah dari ventrikel ke dalam atrium ketika terjadi pengosongan ventrikel atau ketika tekanan ventrikel jauh melebihi tekanan atrium. Nah, jika peningkatan tekanan ventrikel tidak memaksa kedua katup menutup suatu ventrikel berkontraksi untuk mengosongkan isinya, maka akan ada banyak darah yang secara tidak efisien mengalir balik ke dalam atrium dan vena dan bukan dipompa eh, ke dalam katup. Nah, tapi tepi dalam kedua katup ini diikat oleh korda tipis dan kuat jaringan tipe tendinose. Itu korda tendinae yang ini. Korda tendinae. Ini bisa dilihat kedua katup ini punya korda tendinae. Oke. Urut ini yang mencegah katup terbalik yaitu ketika terdapat tekanan ventrikel yang tinggi membuka ke arah berlawanan ke dalam atrium. Nah, koda-koda ini berjalan dari tepi masing-masing daun katup dan melekat ke otot papilaris yang kecil dan berbentuk menonjol dari permukaan ke dalam dinding ventrikel. Nah, ketika ventrikel berkontraksi, otot-otot papilaris ini juga berkontraksi, menarik ke bawah chorda tendineae. Nah, penarikan ini menghasilkan tegangan di daun katup trikuspid dan mitral yang menutup untuk menahan daun-daun tersebut dalam posisinya, seperti tali penambat menahan balon udara panas. Hal ini membantu menjaga katup tertutup rapat ketika menghadapi gradien tekanan yang besar yang mengarah ke belakang. Nah, kemudian kedua katup lainnya yaitu katup pulmonal dan juga aorta. Ini ya, pulmonal dan juga aorta yang ini terletak di pertemuan tempat arteri-arteri besar meninggalkan ventrikel. Nah, katup-katup ini dikenal sebagai katup semilunaris karena memiliki tiga daun katup yang masing-masing memiliki kantong dangkal berbentuk bulan sabit, yang seperti ini gambarnya. Ini trikuspid, ini mitral, dan ini aorta dan pulmonal. Nah, katup-katup ini akan terbuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonal. Sewaktu kontraksi dan pengosongan ventrikel, penutupan terjadi. Nah, ketika ventrikel berelaksasi dan tekanan ventrikel turun di bawah tekanan aorta dan tekanan arteri pulmonal, nah, katup yang tertutup mencegah arteri mengalir dari arteri kembali ke dalam ventrikel tempat darah baru saja dipompa. Nah, katup semilunar dicegah berbalik oleh struktur anatomik dan posisi daun katup. Nah, jadi bukan seperti katup katup trikuspid dan juga mitral yang karena adanya apa koda tendinae dan musculus papillaris. Ini kalau untuk koda aorta itu dicegahnya berdasarkan struktur anatomik dan juga posisi daun. Nah, ketika ventrikel berelaksasi terbentuk gradien tekanan ke arah belakang, semburan balik darah mengisi daun katup yang berbentuk seperti kantong dan mendorong daun-daun tersebut dalam posisi tertutup. Oke, ini itulah untuk mekanisme dari katup jantung. Kemudian selanjutnya eh, diafragma dan mediastinum.
Jadinya eh, diafragma terletak di antara rongga dada toraks dan rongga perut atau abdomen dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu pars muscularis dan centrum tendineum. Nah, untuk pars muscularisnya terdiri dari tiga bagian, yaitu pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Pars sternalis merupakan area diafragma yang melewati trigonum sternocostal dan dilalui oleh arteri vena epigastrika superior serta pembuluh getah bening dan merupakan tempat yang rentan terhadap hernia diafragma. Nah, pars costalis adalah bagian yang membentuk kubah pada diafragma. Pars lumbalis terdiri dari dua kru muskuler, yaitu crus dextrum dan juga crus sinistrum, yang melekat pada tulang belakang lumbar. Pada bagian tengah, kedua krura ini bergabung membentuk ligamentum arcuatum medianum yang melintasi aorta ventral dan membentuk hiatus aorticus. Nah, bagian pars lumbalis yang melekat pada tulang iga 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis yang melekat pada tulang belakang lumbar dan oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostal Bogdalecki. Nah, kemudian terdapat sentrum tendineum. Nah, sentrum sentrum tendineum ini merupakan bagian diafragma yang terletak di bagian tengah. Di dalam sentrum tendineum terdapat beberapa bukaan di antara lain adalah hiatus aorticus yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemangiozacus. Kemudian terdapat hiatus esophagus yang merupakan yang dilalui oleh esophagus, saraphagus, dan juga arteri gastrika sinistra, dan juga foramen vena cava morgani yang dilalui oleh vena cava inferior, saraf phrenikus kanan, dan juga pembuluh getah bening. Selain itu terdapat tiganum sternocostal yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior serta pembuluh getah bening. Ini menum- eh, merupakan cava opening atau pembukaan eh, foramen vena cava morgani. Kemudian ini ada hiatus esophagus yang ini. Selanjutnya ke mediastinum. Mediastinum merupakan ruang di dalam rongga dada yang berada di antara rongga pleura media dua rongga pleura. Nah, mediastinum ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Ini yang superior dan ini yang inferius. Nah, untuk mediastinum inferius ini terdiri dari mediastinum anterior, mediastinum medius, dan juga mediastinum posterior. Yang pertama untuk mediastinum superius ini membentang dari bukaan atas dada sampai ke bidang melintang di antara angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan juga corpus sterni, dan discus intervertebralis antara vertebra thorax keempat dan kelima. Kemudian eh, mediastinum inferius letak di bagian anterior, medius, dan posterior. Nah, kemudian yang pertama itu di bagian anterior, itu terletak di depan perikardium, di belakang sternum, dan di atas otot transversus thoracis. Bagian ini bersisi timus, trakea, esophagus, arcus aortae, vena brachiocephalica, dextra et sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, nervus phlenici, ductus thoracica, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah, dan juga pembuluh limfa. Ini anterior. Kemudian pada bagian mediastinum medius terletak di antara rongga pleura kanan kiri. Bagian ini berisi jantung, perikardium, saraf phrenikus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava dan bronchus primer. Nah, untuk mediastinum medius ini area yang berwarna pink. Kemudian bagian mediastinum posterior terletak di belakang perikardium dan di antara pleura mediastinalis, di mana bagian ini berisi esophagus, aorta, toraks, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, vena vagus, saraf vagus, tracus simpatis dan saraf planicus. Oke, ini adalah referensi yang dipakai untuk presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.